Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La khadrati Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila mursyidina azim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa mujaddid al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab tentang Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Wasyukur wasyifa syifa'ani au nau'ani. Jadi yang dimaksud syifa atau mohon kesembuhan atau zat yang maha menyembuhkan ini ada dua, asyifa'u an-nau'ani. Al-awwal yakni asyifa'ul maknawi, secara makna atau lughawi, atau ar-ruhi, secara ruh batin tidak nampak. Ini syifa yang ruhi sebangsa gaib, sebangsa batin. Wahua yang dimaksud syifa itu adalah syifa'u min ailalil, daripada penyakit al-qulubi, sebangsa hati. Ini syifa atau yang dimaksud sembuh itu ada dua perkara. Ilalul qalbi secara ruhi adalah penyakit yang ada di hati, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sering kita baca. Saya sering mengunggah doa-doa ini sebagai tambahan doa setelah ba'da sholat. Intinya supaya mudah hafal dan mudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apa yang dihajatkan oleh hamba. Syifa, sembuh, itu ada dua. Yang pertama adalah sembuh dari penyakit hati, ya. Ana-usani, dan adapun sembuh yang kedua disebut ala syifa'ul madi, sembuh secara sesuatu hal yang bisa dirasakan. Wahuwa asyifa'u min ilalil, sifat daripada, sembuh daripada ilalil abdani, yaitu daripada penyakit yang ada di badan. Itu ada, sembuh itu memiliki dua sifat. Yang pertama ruhi, sebangsa gaib, sebangsa batin, yaitu sembuh dari penyakit hati. Yang kedua dibilang sembuh, ya, al-madi, yang bisa dirasakan. Wa huwa asyifa'u min ilalil abdani, sembuh dari penyakit-penyakit sebangsa badan yang ada di badan. Waqad dzakarallahu azza wa jalla, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadzaini nau'aini, tentang dua perkara tersebut, fi kitabihi, dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bayyana dzalika, dan menerangkan yang sebenarnya itu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi, di dalam sunnahnya Nabi. Faqala, berkata sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu min da'in illa anzalallahu lahu syifa'in. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan penyakit kecuali
dibarengi bersamanya penyembuh. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis dari riwayat Al-Bukhari. Itu tentang syifa, tentang penyembuh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza maritu fahuwa yashfini. Dan apabila aku sakit, kata Nabi, bahwa maka bermula dia Allah itu yashfini, yang menyembuhkan aku, dalam surah Asy-Syu'ara. Ini berkenaan tentang faedah daripada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dihafal ya, dihafalkan. Ada dalam doa tuh yang terakhir, doa khataman tentang Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu dihafalkan. Jangan cuma didengarkan manfaat faedahnya, tapi tidak dihafalkan. Dihafalkan. Fallahu, maka bermula Allah, wa huwa, sifatnya Allah itu asy-syafi, zat yang maha memberikan kesembuhan, wal mu'afi, dan memberikan afiat, yaitu juga sehat dan afiat. Wal haqiqatu, dan hakikat yang dimaksud daripada penyembuhan, yaitu anna kalimat syifai, sesungguhnya yang disebut kalimat syifa itu adalah tentang tata'alluqu bil mardo, yang berkaitan tentang penyakit, wal insani, dan kemanusiaan. Yang dimaksud tentang ayat syifa yaitu berkenaan tentang sakitnya manusia, yang merudu ketika hinama yastahilu, tatkala manusia sudah lemah, artinya tidak memiliki kekuatan atau dicabut oleh Allah, yang tadinya gagah perkasa sekarang sudah loyo. Bisihhatin jasadiyah, jasadihi, dengan kesehatan badannya sudah dicabut kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hinama, dan tatkala manusia itu fi ta'amulihi ma'arabihi, ya, manusia itu yang harifu ini sudah mulai merosot akan kekuatan badannya. Fi ta'amulihi ma'arabihi, baik itu beribadah, salat kewajiban serta sunnah-sunnahnya. Ini farahmatullahi azza wa jalla, maka rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah mengalami membutuhkan kekuatan dan energi, ayu alijuh, harus diterapi, harus disembuhkan kembali. Maka apabila seorang manusia dari yang sifat gagah perkasa, kemudian Allah cabut beberapa kenikmatan, maka jika itu terjadi, wa asy-syafi, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yusfi wa yu'afi, yang menyembuhkan baik lahir dan batin. Jadi dia nggak boleh sombong lagi kalau kenikmatan sudah dicabut, maka kita membutuhkan kesembuhan lagi. Mau tidak mau kembali kepada wa huwa syafi, Allah yang akan menyembuhkan. Perantaranya ya boleh saja mungkin dengan obat-obatan, dengan herbal dan sebagainya. Akan tetapi jangan lupa, bagi yang sudah mendengarkan dan mengikuti dan sudah talqin, maka inilah solusi utama untuk mengamalkannya. Jadi banyak sekali amalan-amalan tentang penyembuhan, baik penyembuhan penyakit secara badan maupun penyakit sebangsa hati. Penyakit hati apa? Penyakit hati ini, satu, mudah tersinggung, sabarnya sedikit, dikit-dikit sakit hati. Penyakit dikit-dikit hasad-hasudnya naik, dikit-dikit. Ini supaya penyakit-penyakit ini sembuh, tetap mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang bersarang di qalbu. Kata Nabi, idza sholahat sholahal jasad, wa idza fasadat fasadal jasad, ala wahiyal qalbu. Ada segumpal daging berwarna merah di tubuh manusia, apabila ia bagus, maka baguslah semuanya. Dan apabila ia buruk, maka buruklah semuanya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah
bahwa segumpal daging darah itu adalah disebut kolbu, yaitu hati atau jantung. Maka dari pengetahuan ini, apa yang telah disampaikan, tentunya para ikhwan rahimakumullah bisa mengambil kesimpulan, kita ini tinggal menikmati sisa hidup, ya. Tidak adalah nggak pantas kita sombong, nggak pantas kita bangga. Apa yang kita sombongkan dan apa yang kita banggakan? Begitu dicabut satu kenikmatan, kita sudah tidak lagi seperti yang dulu, alias tidak gagah, ya. Sudah loyo, sudah memerlukan kesembuhan, ya, siapapun kita. Ini kita sadar hal ini demikian. Kalau Allah Ta'ala, alaihissallahu bikafin, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala bikafin dengan sifat kesempurnaannya mencukupi abdahu, yaitu kepada hambanya. Allah ini alaihissallahu bikafi abdahu, bukankah Allah telah mencukupi semua yang dibutuhkan oleh hambanya? Ini dalam surah Az-Zumar dikatakan. Maka dari sini kita bisa menganalisis kembali, tidak ada suatu hal kebutuhan yang Allah tidak berikan, semua diberikan, ya, cukup. Baik itu yang diinginkan, yang dihajatkan, yang dibutuhkan, yang diperlukan, semua dicukupi. Tinggal kita memanagenya saja, mensyukuri saja, ya. Maka jalur syukur melalui Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini banyak melakukan sholat sunnah, wabil khusus sholat syukur, ya. Ada kegiatan pada hari Senin malam Selasa ba'dal Isya di Masjid Al-Mujahidin. Dan kemarin saya mohon maaf lupa karena dibawa orang ke Batam Center, mana Jodoh, ya, ke Jodoh. Ada nengok-nengok di sana. Jadi saya lupa ngasih WA, Pak. Tapi alhamdulillah sudah ada ikhwan yang mau di depan. Nah, harusnya begitu, ya, ada di depan dan kita sam'an wa ta'atan, mendengarkan lalu taat. Sudah nggak usah gerindel, nggak usah banyak harus menunggu kami berdua. Ternyata sudah berjalan. Itu yang kami harapkan, ya. Sengaja ataupun tidak, kehadiran kami tidak usah menjadi harapan yang menjanjikan, tetapi sekitar kita, di antara kita harus berani maju dan tampil. Begitu seterusnya. Bagi yang petugas khotaman juga harus tahu betul-betul dihafalkan cara-caranya, baik itu MC-nya, baik itu petugasnya, betul-betul di luar kepala. Nah, ini adalah salah satu bentuk syukur. Bukan tuntutan kita menyusahkan, nggak ada. Ini bentuk syukur supaya apa? Supaya memudahkan perjalanan ritual Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah untuk para ikhwan, karena untuk kita sekalian. Para salik rahimakumullah, itulah tadi pesan-pesan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi halus pesannya Allah, ya, tidak bentak-bentak, tidak pakai kul ya ayyuhal kafir, santai. Alaihissallahu bikafi abdahu, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi, telah memenuhi kebutuhan hambanya? Maka bila mana ada kalimat alaihissallahu alaihissallahu itu bala wa ana ala dzalika minasyahidin, itu sunnah mengucapkan seperti itu. Bala ya Allah, benar, ya, telah Engkau berikan segalanya, ya. Ini juga menjadi perhatian seorang salik, harus pandai banyak hal. Qauluhu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu fi sabahin kulla yaumin wa masa'in kulla lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, maka syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim salasa marratin illa lam yadurruhu syai'un. Nah, ini betul-betul ijazah untuk kita sekalian, bahwa diceritakan dari Rasulullah, diceritakan Sayyidina Utsman bin Affan
bahwa bagi siapa yang melafadzkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahil ma'afi 3 kali di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam, maka apa? La yadurru ma'asmi syai'un, di sini 3 kali saja, illa lam yadurruhu syai'un, tidak ada mudarat, tidak ada bahaya yang mengancamnya. Kita ini para perantau, kita nih jangan merasa aman ya. Kita ini para perantau, tentunya banyak hal, baik itu hal-hal yang mudarat, datang daripada kawan, datang daripada tetangga, datang daripada orang lain, semua ini perlu dijaga, dan penjagaan ini sudah diberikan dengan memperbanyak membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu harus betul-betul dihafalkan. Manfaatnya minimal 3 kali aja. Ya, maka janji Rasulullah, lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan membahayakan dan tidak terancam dari segala sesuatu. Semoga hikmah daripada Uqudul Juman pada malam hari ini, keterangan daripada yang ada amaliyah mursyid ini menjadi inspirasi dan menjadi penguat amalan kita semakin istiqamah, dan tentunya bila mana sudah yang namanya istiqamah, keberkahan akan melimpah ruah. Demikianlah yang bisa disampaikan bi barakati wa karamati Sayyidil Mursyid Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Allah Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi